Jadi pertemuan mereka di TPI, tempat penjualan ikan itu, karena si laki-lakinya ini, si Johan, itu ngantar sewa beli ikan di TPI. Akhirnya si Godul ini jadi kawan tidur si Zahra. Assalamualaikum. Halo Mak, apa kabar? Kami mau cerita ya Mak. Siapa yang cerita? Mak Dinda lah. Oke. Kali ini tentang Zahra, gadis muda, anak nelayan di pesisir pantai timur Sumatera Utara. Anak nelayan miskin, Mak. Miskin kali, Mak. Jadi dia nggak sekolah karena keluarganya miskin. Mamanya merantau kerja di Malaysia, kerja sebagai pekerja rumah tangga. Sayangnya kan, Mak, udahlah miskin, mamanya merantau di Malaysia, bapaknya nggak beres, Mak. Bapaknya nggak beres, kerjaannya cuman ngabisin duit mamanya. Padahal tiap bulan mamanya ngirim duit, hasil kerjanya di Malaysia. Zahra memiliki saudara 5 orang dan semuanya nggak sekolah. Dia anak pertama dari 5 bersaudara. Cantik, Mak, putih kulitnya, suku Melayu. Sayangnya Zahra nggak sekolah, Mak. Karena nggak sekolah jadi dia ya cepat kawin. Tepat setelah haid pertama datang, Zahra menikah dengan seorang laki-laki dari kota. Ya lumayan ganteng sih laki-laki itu, datang dari kota. Mereka bertemu di tempat penampungan ikan TPI. Disitulah si Zahra sama si laki-laki ini ketemu. Kemudian tukar-tukaran nomor HP. Kemudian berkomunikasi. Becewek lah orang itu, Mak. Nggak lama becewek, nggak sampai 3 bulan. Menikahlah mereka. Umur Zahra masih 14 tahun. Kawin muda, 2 anak ini. Yang laki-laki juga masih muda, selisih umurnya 5 tahun dari si Zahra. Setelah pernikahan itu, Zahra ikutlah sama lakinya kan. Dibawa lakinya ke kota, tinggal di kota sama mertuanya. Orang kampungnya pikir senanglah hidup Zahra, ya kan, dibawa ke kota, tinggal di kota. Wah, mantap kali si Zahra, kata kawan-kawannya. Sonanglah dia udah kawin, dapat orang kota. Pikir kawan-kawannya. Padahal kan, Mak, dia ke kota ikut suaminya tinggal di rumah mertua, rumah kontrakan. Suaminya tukang narik beca, anak nggak sekolah juga. Jadi pertemuan mereka di TPI, tempat penjualan ikan itu, karena si laki-lakinya ini, si Johan, itu ngantar sewa beli ikan di TPI, di kampungnya si Zahra. Disitulah mereka jumpa kan. Tahun kedua setelah pernikahannya, Zahra melahirkan anak pertama. Kehidupannya nampak biasa-biasa aja. Maksudnya normal lah, wajar, nggak ada apa-apa gitu kan. Nggak ada badai gitu kan, nggak ada keributan. Sayangnya si Zahra ini kan masih kecil, Mak. Biar bagaimanapun dia masih anak-anak kan, menikah 14 tahun, 16 tahun lahir anak pertama. Jadi dia sebetulnya belum mengerti bagaimana menjadi ibu rumah tangga, menjadi seorang ibu untuk anaknya. Bagaimana melayani suaminya, dia belum sepenuhnya mengerti. Karena masih anak-anak tadi. Sayangnya dalam kondisi yang seperti itu, ibu mertuanya, tempat di mana dia tinggal, itu nggak mengajarkan sesuatu sama si Zahra. Dibiarkannya aja Zahra secara alami jadi ibu rumah tangga. Sehingga Zahra belajarlah dari kawan-kawannya, dari tetangga kanan kiri, ibu muda yang juga sedang menjalani fase kehidupannya sebagai ibu muda, punya anak 1 dan seterusnya. Dari lingkungannya lah dia belajar. Sementara suaminya adalah laki-laki pekerja keras, Mak. Meskipun tukang beca, nggak sekolahan, tapi suaminya, si Johan ini lumayan, pekerja kerasnya lumayan, ya kerjanya bagus.
Pigi pagi pulang malam dia mak narik becaknya itu. Kalau Pigi narik becak dia bawa bontot mak. Jadi untuk makan siang dia nggak pulang. Ditahankannya bawa bontot makan siang di jalanan di tempat kerja gitulah kira-kira ya. Karena dia mau cepat-cepat punya rumah sendiri walaupun rumah kontrakan. Tapi dia punya cita-cita cepatlah dia keluar dari rumah itu membawa si Zahra untuk tinggal di rumah kontrakannya sendiri. Gitulah sih pikiran si Johan ini. Sebetulnya kalau didukung, Johan ini akan berhasillah membangun rumah tangganya ya, karena orangnya gigih, pekerja keras. Sayangnya si Zahra nggak dapet pendidikan untuk pendewasaan rumah tangganya dari mertuanya. Suatu hari si Zahra berkenalan dan sering berkomunikasi dengan seorang laki-laki tetangga rumahnya. Rumahnya nggak jauh dari rumah si mertua si Zahra ini. Kawannya si Johan juga laki-laki ini, tapi laki-laki ini pengangguran. Awalnya laki-laki ini menjadi kawan diskusi, kawan curhatnya si Zahra. Dia sering datang ke rumah. Nah, kalau Johan berangkat pergi kerja narik becak, kan dia nggak pulang mak, karena bontot untuk makan siang kan. Begitu Johan pergi, nanti menjelang makan siang, datanglah si jantan ini mak. Datang ke rumah mertuanya si Zahra. Kosong rumah kalau jam segitu, karena si Johan pergi narik becak, mamanya pergi ngupah kerja nyuci di rumah-rumah orang. Nanti mamanya itu baru pulang sore, kosonglah rumah. Pada saat rumah kosong itulah datang si jantan tetangga rumahnya. Kita sebut aja lah si Godul ya, ini si jantan ini. Si Zahra sering curhat, cerita-cerita, ngobrol sama si Godul ini. Aduh, lama-lama hubungan ini berlanjut ke hubungan yang gak jelas. Gak hanya jadi kawan curhat, si Godul ini lama-lama jadi kawan jalan, kawan makan bakso, kawan nonton YouTube, bareng-bareng nonton YouTube, kayak mama ini nonton YouTube. Sampai akhirnya si Godul ini jadi kawan tidur si Zahra. Suatu hari datang seorang perempuan. Perempuan ini adalah istri si Godul. Datang ke rumah mertuanya Zahra. Waktu itu habis maghrib mak. Si Johan baru pulang narik becak. Dia lagi mau makan malam ini. Nah waktu perempuan itu datang, ditawarinya pun mak perempuan itu makan. Apa kabar? Kata dia kan. Mana lakimu? Sini makan dulu kita. Katanya sodap ini, si Zahra bikin gulai loma, katanya kan mak. Ditawarinya lah makan. Tapi si perempuan ini datang marah-marah, ngamuk-ngamuk, teriak-teriak. Satu lagi, dia datang bawa kepala lingkungan, bawa Pak Kepling. Ternyata kan mak, ternyata perempuan ini, istri si Godul ini datang marah-marah mau ngelabrak si Zahra. Dia menemukan bukti percakapan antara Zahra dengan suaminya tentang perselingkuhan mereka. Dia baca WhatsApp, di WhatsApp itu adalah isi percakapan dari mulai panggilan sayang, janji datang makan siang, janji jalan-jalan, sampai rencana tidur berdua. Heboh lah kan mak, karena istri si Godul ini datang bawa Kepling. Dan karena dia ngomongnya teriak-teriak, dia bilang, betul kan kau selingkuh sama lakiku kan? Ngamuk lah, namanya orang ngamuk kan gak bisa dikendalikan ngomongnya. Teriak-teriak dia kan. Tetangga kanan kiri berkeluaran lah, ikutlah menonton, ikutlah mau tahu apa yang terjadi. Kan gitu kan. Lemaslah si Johan mendengar apa yang disampaikan oleh si istrinya Godul. Kepling kemudian mengambil alih percakapan. Dia tanyalah bagus-bagus sama si Zahra. Zahra,
apa betul tuduhan istri si Godul ini? Apa betul kau ada hubungan sama si Godul? Kata Kepling. Coba kau jelaskan biar kita selesaikan masalah ini. Kata Kepling dengan bijaksana. Ternyata Mak, apa kata Zahra? Memang, kata dia. Ngaku dia Mak. Dibilang ya memang aku cinta sama Godul. Dari dulu pun aku gak cinta-cinta kalinya sama abang, katanya. Gitu Mak. Ya Allah, hajab kita hancur Cok. Meneteslah Mak air mata si Johan. Menetes air mata si Johan. Dipandanginya oleh si Zahra itu. Gak bisa cakap dia Mak, gak bisa cakap apapun. Gak lama kemudian kan Mak, karena warga di sekitar rumah tahu masalahnya, adalah yang punya inisiatif mencari si Godul. Gak lama kemudian datanglah si Godul diseret sama warga Mak, dibawa ke rumahnya si Johan itu, ditampari Mak, dipukuli kayak maling ayam itu Mak. Godulnya diam aja Mak, tapi Zahra kemudian berteriak, stop, jangan kalian pukulin dia. Aku memang cinta sama dia, katanya Mak. Dan malam itu juga si Zahra pergi lari sama si Godul itu naik beca. Si Godul itu sebetulnya tukang becak juga, tapi malas dia. Malas narik becak karena bercewek aja, main cewek aja sama si Zahra. Astagfirullahalazim. Hancur kali kita Mak. Bagaimana pendapat Anda Mak? Ngeri ya Mak, tapi ini terjadi Mak. Barangkali gitu ya, berumah tangga karena belum dewasa, gak tahu si Zahra itu bagaimana dia harus menjaga kehormatan dirinya, menjaga kehormatan rumah tangganya. Gampang aja dia tergoda dengan laki-laki brengsek, laki-laki bajingan macam si Godul itu. Apa pula diurusinya bini orang? Dia punya bini sendiri. Iya kan? Sementara Zahra ini masih 16 tahun Mak, belum cukup matang, belum cukup kuat menghadapi cobaan-cobaan, godaan-godaan dalam berumah tangga. Kasihan juga sebetulnya, korban juga dia sebetulnya kan Mak. Kasihan juga si Johan, laki-laki yang baik itu. Tapi apa mau kita bilang? Kasih komentar ya Mak, kasih komentar Mak. Terima kasih. Terima kasih udah nonton. Jangan lupa tekan subscribe dan tombol loncengnya biar dapat update dari kami.